Nah, saya akan membahas mengenai definisi sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah keseluruhan lembaga ekonomi yang digunakan untuk mengelola sumber daya negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia dalam mengatur perekonomian, negara mengacu pada sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Jadi apa sih demokrasi Pancasila itu? Yuk simak video selanjutnya. Sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila adalah sistem yang menerapkan nilai dan moral Pancasila sebagai referensi kegiatan dan kebijakan ekonomi. Ada 5 sumber nilai. Yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai musyawarah, dan yang kelima nilai keadilan. Sekian, terima kasih. Saya Dika Saputra ingin menjelaskan landasan pokok perekonomian demokrasi Pancasila. Landasan pokok perekonomian dituangkan dalam UUD 1945. Hasil amandemen pasal 33 ayat 123. Ayat 1 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandasan asas kekeluargaan. Ayat 2 menyatakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi yang berprinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ciri-ciri sistem ekonomi demokrasi Pancasila adalah 1. Etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. 2. Kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. 3. Disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan. 4. Kekayaan alam di Indonesia dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. 5. Pengelolaannya dilakukan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat. 6. Hak milik perseorangan diakui negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 7. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. 8. Daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum. Kelebihan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. 1. Pengelolaan ekonomi merupakan suatu usaha kreatif untuk mencapai kemakmuran rakyat. 2. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. 3. Inovasi dan kreativitas individu dikembangkan tanpa mengganggu kepentingan umum. Keuangan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. 1. Daya kreasi dan inovasi masyarakat berpotensi mati karena dominasi negara dalam pengelolaan keuangan. 2. Keputusan ekonomi diambil secara lambat karena perlu penyelarasan kepentingan bersama. 3. Perekonomian berjalan secara tidak efisien karena mengedepankan demokrasi yang relatif sama. Namun secara spesifik, sistem ekonomi demokrasi Pancasila ini adalah sistem yang sangat khas di Indonesia dan tidak ditetapkan secara langsung oleh negara lain. Namun ada beberapa negara yang memiliki sistem yang mirip dengan sistem demokrasi Pancasila ini. 1. Negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, Denmark itu menerapkan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial yang kuat dengan kombinasi antara pasar bebas dan kebijakan sosial yang ketat untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua ada Jerman dengan konsep Soziale Marktwirtschaft atau ekonomi pasar sosial yang merupakan perpaduan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial, mirip dengan beberapa prinsip dalam ekonomi Pancasila.